Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu ilmu pengetahuan alam dengan judul penyakit pada organ pernafasan. Ya, jadi organ pernafasan kita ini dapat terserang penyakit ya. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Pada saat ini kita akan membahas penyakit-penyakit pada sistem pernafasan kita ya, seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Oke, yang pertama asma. Asma adalah gangguan pada saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara, kemudian alergi terhadap makanan tertentu atau keletihan ya. Keletihan bisa disebut juga kelelahan. Oke. Jadi ketika menderita penyakit asma maka dada akan terasa sesak ya. Kemudian batuk dan nafas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler ya. Kemudian yang kedua, flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala flu seperti sakit kepala, demam, kemudian kemampuan mencium berkurang, hidung tersumbat oleh karena lendir, dan badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Oke, jadi ketika flu ini pengobatan yang dilakukan adalah dengan meminum obat sesuai dengan anjuran dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya yang dinamakan penyakit bronkitis ya. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan meminum obat sesuai dengan resep dari dokter, kemudian istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah penyakit tonsilitis ya. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Lalu pengobatan yang dilakukan adalah dengan minum obat sesuai resep dokter ya, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pneumonia ya. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus ataupun jamur. Gejala penyakit ini yaitu batuk dengan dahak berdarah, lalu sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi ya. Cara mengobati penyakit ini adalah dengan meminum obat sesuai dengan resep dari dokter. Selain keempat penyakit tadi ya, ada juga penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia ya. Jadi penyakit-penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal yang tidak sehat. Mari kita lihat yang pertama yang namanya emfisema ya, kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus ya. Jadi gejala penyakit ini adalah sesak nafas yang hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru ya. Penyebab penyakit emfisema adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya adalah dengan meminum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga gaya hidup sehat ya, seperti olahraga yang teratur. Kemudian ada yang namanya kanker paru-paru ya. Jadi kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali dan dapat
menyebar luas ke seluruh tubuh, ya. Penyebab penyakit kanker paru-paru ini adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru adalah batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah. Kemudian berat badan menurun dan nyeri di dada. Untuk mengobati penyakit kanker paru-paru, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Oke, penyakit selanjutnya adalah TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Tuberkulosis atau TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TB yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Kemudian penyakit ini dapat diobati dengan meminum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.